Libra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita baca energi kamu yuk di bulan Maret ya, di Maret 2025 ini kira-kira energi kamu tuh seperti apa sih? Kita intip-intip ya, dan kita afirmasikan energi positifnya ya. Dan juga ada pesan semesta loh untuk kamu di bulan Maret ini ya. Kita buka dulu kartunya. Wow, ada priority, ada like, ada nature sign, ada three wisdom. Oke, di bottom predictnya ada new beginnings. Terus kita cek dari kartu tarot, energimu seperti apa sih? Ada the moon ya. Wah, siapa nih yang lagi melau-melau sedih? Ingat siapa? Orang tua, pasangan, atau saudara, anak. Ya, jangan terlalu bersedih ya. Doakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi, untuk orang yang kau cintai. Sepertinya kamu lagi sensi ya. Ada yang duka lara, ada sensitif, intuisinya meningkat lah. Ya, lagi baper-baperan lah. Oke. Kita minta dulu dari kartu mungil ini biasanya membawa keakuratan dalam pembacaan saya. Ini dari toples ajaib saya. Saya anggap ajaib ya, karena emang sering resonate gitu, membantu keakuratan itu sih biasanya. Kalau mau personal reading silahkan kontak saya ya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di bagian atas atau bawah layar video ini ya. Biasanya di atas sih, bagian atas. Tanya-tanya dulu harganya, kalau cocok siap budgetnya baru kita lakukan personal readingnya ya. Seperti itu. Kita lihat pesan semesta. 1 2 3. Ini pesan semesta nanti aja kita bacakan. Terus pesan semesta yang satu lagi. Nih, satu lagi. Nih, satu lagi. Ini, oke. Dan ini ada kata bijak yang bermanfaat untukmu dan bisa cocok dengan energi kamu ya, sesuai dengan energi kamu di bulan Maret. Kita lihat ya. Energi kamu di bulan Maret ini ada kelahiran kembali, kamu masuk fase baru, kamu seperti terlahir kembali lah. Mungkin kamu telah disucikan, atau kamu yang mensucikan diri sendiri. Apalagi ini kan bulan Ramadan ya. Jadi beberapa kalian nih sudah suci, sudah bersih dari dosa-dosa, mungkin sudah pengampunan, sudah meminta ampun, sudah bertaubat ya. Jadi dengan taubatmu akhirnya kamu lahir kembali. Ya, kamu terlahir kembali, energi baru ya. Kamu mendapatkan energi baru. Ini energi spiritualnya sangat tinggi. Jadi saya lihat sepertinya kamu sedang giat ya, melakukan ibadah atau berserah diri atau berdoa ya. Ya, biasalah ya orang lagi Ramadan gini kan. Atau kalau kamu yang beragama lain ya, emang ada kelahiran kembali untuk kita semua ya. Untuk kalian juga ya, di bulan Maret ini setiap bulan adalah pergantian energi ya, sesuai dengan perputaran bumi, planet-planet ya. Jadi ada energi baru aja yang selalu terjadi. Dan di sini saya lihat energi yang paling kuat di diri kamu adalah energi spiritual yang tinggi. Jadi saya lihat sepertinya kamu memang sedang fokus-fokusnya beribadah. Makanya seperti kamu itu terlahir kembali, energi baru sedang bertahta di diri kamu, sehingga saya lihat ada pembaruan dalam karir, cinta maupun keuangan. Ada level-level baru yang akan kau masuki ya, akan kau tempuhi gitu dalam hidup kamu ya. Terus di sini ya, ini tentang kegalauan. Beberapa kali mungkin sedih mengingat orang tua, orang yang sudah meninggal. Tuh sedih karena ternyata dipisahkan dari orang-orang manipulatif. Ya, kamu jangan takut sendiri ya, nggak usah galau ya. Tapi saya lihat ada kemurnian hati kamu itu menjangkau doa ibumu. Jadi kemurnian hati kamu yang membuat
membantu ya, terwujudnya doa-doamu dan doa ibumu kepada kamu ya. Kamu akan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Selangkah lagi kamu bakal maju, bakal sukses. Selangkah lagi ya, lakukanlah upaya strategis ya, strategik, upaya yang strategik untuk mencapai apa yang kamu harapkan dalam hal cita-cita ya, karir atau keuangan ya. Kamu akan melepas kesedihan, kamu akan melepas kesulitan dalam hidup ya. Kamu menuju ke kehidupan kamu yang makin terang benderang ya, karena di sini ada cahaya mampu menerangi yang gelap ya. Jadi hidup kamu makin bersinar, kamu keluar dari kesulitan, kamu menuju ke kemajuan dalam hidup ya, menuju cahaya gitu ya. Jadi berarti hidup kamu makin positif, makin bersinar, makin maju gitu ya. Dalam hal karir juga demikian ya, keluar dari kemandekan ya. Intinya kehidupan kamu dalam hal karir, cinta dan keuangan itu akan bakal makin positif aja, makin maju, makin berkembang, makin bersinar ya, makin bahagia gitu, insyaallah, amin ya. Sini ada beberapa dari kalian disegani ya, mungkin karena kamu udah bijaksana, kamu udah legowo, kamu udah lebih banyak diam, nantinya kamu bakal disegani oleh orang-orang ya, dan kamu tidak lagi tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kamu lebih banyak mikir daripada bicara ya, kayak mikir dulu baru bicara gitu ya. Lebih banyak bersabar lah, menahan diri bisa. Nah ini sifat-sifat kamu yang baru ini membuat orang-orang nanti segan sama kamu gitu. Jadi wibawa kamu terangkat ya. Sini energi kamu yang saya lihat di sini juga ada evaluasi diri, meditasi, perenungan ya. Nih, dan kamu akan disodorkan sesuatu oleh semesta, entah ini berupa rezeki atau cinta ya, karir ya. Jadi jangan terlalu lama berpikir, cepatlah bergerak juga ya. Itu boleh sesekali kamu healing, sesekali kamu ya, mungkin kamu akan meningkatkan zikirmu ya, meningkatkan sering meditasi ya gitu ya, evaluasi diri di saat jangan terlalu lama juga berpikir, cepatlah mengambil tindakan ya, karena ini ada sesuatu yang disodorkan semesta untuk kamu berupa rezeki atau karir atau cinta ya. Berapa dari kalian seperti itu energi kamu ya. Saya lihat ketulusan kamu, kemurnian hatimu membuat banyak orang yang merindukan kamu ya. Ada orang-orang teman kamu, kamu dirindukan oleh orang tua kamu, saudaramu ya intinya kamu punya energi positif atau ketulusan kamu itu membuat orang-orang toksik menjadi kangen sama kamu ya, menjadi berpikir positif sama kamu, jadi sadar karena kemurnian hati kamu itu ya. Gitu. Kamu akan keluar dari kesulitan menuju cahaya gitu. Banyak orang yang bakal segan sama kamu. Kamu makin bijaksana, kamu makin menjadi pribadi yang kuat ya. Dan di sini ada rezeki yang masuk. Ada jawaban yang akan kau temukan dalam kesendirianmu ya. Jawaban atas doa-doa kamu, ada doa kamu yang akan terijabah di bulan Maret ini gitu ya. Kamu akan memasuki babak baru atau karir baru dan peningkatan finansial yang lebih lancar lagi daripada sebelumnya gitu ya. Tapi saya lihat energi kerinduan seseorang terhadap kamu, entah pasangan kamu, orang-orang yang tadi pernah berbuat salah sama kamu, atau ini rindu dari orang tua kamu ya. Rindu, kerinduan yang mendalam dari seorang ibu gitu. Terus kita lihat energi kamu di bulan Maret lagi dari kartu ini ya. Ada suara, mungkin kamu punya suara yang bagus ya, atau kamu akan mendengarkan suara-suara misterius ya, yaitu adalah petunjuk ya. Dan beberapa kalian memiliki suara yang bagus yang membuat kamu bakal sukses di bidang tarik suara atau penyanyi ya gitu. Nih
ada keraguan. Nah, mungkin kamu ragu ya, sebenarnya kamu tuh ragu kalau kamu tuh bisa bersuara indah ya. Cobalah keluarkan suaramu ya. Kamu ragu mengeluarkan pendapat atau apa gitu ya, coba dikeluarkan dulu lah ya. Jangan menahan apa yang menjadi pendapatmu ya, diutarakan selama itu baik, positif, dan tidak menyakiti orang lain ya, tidak mengusik orang lain. Kalau suara yang harus kau keluarkan itu bisa menghibur, bisa membawa kamu pada kesuksesan, nah kenapa diam gitu ya. Ada saatnya kita bicara juga ya. Ada saatnya kita keluarkan bakat kita dalam tarik suara ya, dalam ini kayak ya, suara kamu punya suara yang merdu ya, coba aja ya, bikin lagu ya gitu. Ini perubahanmu membuat dia dan mereka apa nih, perubahanmu membuat dia dan mereka menyesal ya. Banyak orang akan menyesal setelah kehilangan kamu, karena kamu di sini sudah berubah. Banyak perubahan dalam diri kamu yang membuat orang-orang toksik semakin jauh, dan orang-orang pernah hianati kamu, mereka akan menyesal. Ini Tuhan jualah penentunya, ujung-ujungnya adalah Tuhan jua penentunya. Jadi percayalah tentang mujizat, percayalah tentang keajaiban, percayalah dengan campur tangan Tuhan ya. Apapun yang kau inginkan, serahkan, minta sama Allah ya, sama Tuhan yang Maha Kuasa ya, karena Dialah Maha menentukan. Tuh. Apapun yang saya baca di sini, klaim saja energi positifnya, doakan ya, minta sama Allah agar kalau memang yang saya baca di sini adalah energi yang kamu inginkan, minta sama Allah supaya dikabulkan sesuai yang saya baca tadi ya. Terus ini idealisme, kemudahan, kabar baik ya. Ada kemudahan dalam hidup kamu, ada kabar baik yang akan kamu dengarkan. Terus ini ada pesan semesta terkait dengan energi kamu di bulan Maret ini. Kira-kira ada pesan semesta apa? Janganlah saling menghujat, janganlah membeda-bedakan. Didiklah generasimu dengan baik. Kuharap kau menerima berkahku dalam keadaan suci. Ya, nggak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Hindari menghujat. Ya, kalaupun kamu dihujat, jangan membalas dengan menghujat ya. Tuh, nggak usah membeda-bedakan diri kamu dengan orang lain lah. Nggak perlu seperti itu ya. Karena perilaku ini bakal menjadi contoh bagi generasimu kelak ya. Gitu. Kuharap kamu menerima berkahku ya. Ini di sini kamu akan menerima berkah namun dalam keadaan suci. Ya. Ya cocok karena tadi kamu udah mensucikan diri ya. Bertobat mungkin atau lebih meningkatkan spiritualitas. Jadi energi kamu sudah dimurnikan gitu. Nah, disitulah kamu akan mendapatkan, dengan kemurnian itulah kamu akan menerima berkah dari ilahi ya. Ini lihatlah kaki bayi yang mungil tak berdaya ya, lihatlah kaki bayi mungil tak berdaya yang harus kau pelihara, semangatmu akan berkobar dari naluri ya. Di sini saya lihat bantulah orang-orang yang tak berdaya, pedulilah, berkasih sayanglah ya, bekalah terhadap orang-orang yang tak berdaya, bantulah, supportlah, dukunglah, berikan mereka semangat ya. Atau jika kamu punya kemampuan untuk membantu orang-orang yang tak berdaya, memberi hadiah ya, lakukan saja ya. Harus kau pelihara, semangat kamu tuh semakin terpicu nantinya berkobar ya, ketika kamu bisa mampu membahagiakan orang-orang yang tidak berdaya ini. Lalu kita lihat di sini ada lagi, melepaskan energi negatif, janganlah berlarut-larut dan temukan hal baru, lakukan yang terbaru ya. Lepaskan semua energi negatif kamu, baik dari kiriman orang atau energi negatif yang bersumber dari traumatik ya, atau stres ya, itu dilepaskan aja, dibersihkan ya. Jangan biarkan dirimu larut dalam energi negatif tersebut ya. Terus
kamu akan menemukan hal baru, hidup baru sama dengan tadi ya, dan kamu bisa melakukan hal-hal baru lainnya ya, hal-hal baru, cara-cara baru gitu, pola pikir yang baru, mindset baru ya. Ujian karakter sebenarnya bukanlah saat dirimu berada di hari-hari terbaikmu, tapi saat dirimu bertindak di hari-hari terburukmu. Nah, jadi ujian karakter ya, kalau kamu lolos ketika kamu mampu menyelesaikan satu masalah atau kamu mengambil tindakan di saat-saat yang paling genting ya, tetapi tindakan kamu itu bijak ya, tindakan kamu itu benar dan tepat ya. Itulah ujian karakter sebenarnya ya. Nah, berarti itu tandanya bahwa kamu sudah lolos dari ujian karaktermu, bahwa kamu sudah, ternyata kamu sudah sampai di titik kebijaksanaan. Dan ketika meningkat kebijaksanaan kita, maka jalan hidup kita makin mudah ya, jalan hidup kita semakin ringan. Berarti kan kita udah paham nih rumus kehidupan ya, karena masalah-masalah yang paling berat pun kita bisa menangani. Berarti kita udah paham nih ke depan kita harus gimana ya, dan itulah titik awal kamu bakal mencapai kesuksesan kamu. Tanda alam memberikan kamu tanda bahwa memang kamu lolos dari ujian-ujian dan kamu bakal mendapatkan apa yang kamu inginkan di dunia ini ya, karena kamu udah tahu kuncinya gitu ya. Nah, di sini ada, jika kamu merasa terlalu banyak gangguan di pekerjaanmu, lakukan saja semampumu. Rezekimu tetap ada. Jatah kali ini berasal dari jatah kali ini berasal dari kerugianmu di masa lalu. Nah, ini kerugian kamu di masa lalu itu akan dibayar di bulan Maret ini ya. Jadi kalau misalnya di Maret ini kamu ngerasa nggak bisa produktif ya, atau kamu sudah berusaha produktif tetapi ada aja masalah yang mengacaukan fokus kamu ya, ada aja halangan dan rintangan yang menggagalkan ya, berkali-kali kau berusaha bangkit lagi, kerjakan lagi, ada aja gangguannya, ada aja halangannya ya. Lakukan saja semampumu, jangan maksakan diri juga, semampumu saja ya. Kamu gak usah khawatir soal hasilnya, karena ketika ya Tuhan itu maha adil ya. Kerugian-kerugian kita sebelumnya itu sebenarnya rezeki kita yang kemarin belum kita dapatin akan kita dapatin di depan nanti gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kacau, kalau kamu ngerasa yang kau upayakan masih belum juga memuaskan bagimu, kamu belum bisa memberikan yang terbaik karena emang lagi kacau, lagi rumit, lagi banyak masalah, banyak rintangannya, lakukan apa yang kamu mampu aja. Kamu gak usah takut dengan hasilnya ya, karena jatahmu nantinya tetap ada dan itu dibayar dari kerugian kamu di masa lalu. Jadi ada kerugian kamu di masa lalu tuh ya, mungkin kemarin kamu kerja nggak dibayar, kemarin kamu melakukan pekerjaan yang lebih tetapi bayarannya nggak sesuai. Nah, itu nanti dibayarin di ya, entah itu rezeki dari mana ya, dari mana punya entahlah, tetapi ya itu kayak bukan dari orang yang sama ya, tetapi mungkin dari sumber lain ya. Ada aja Tuhan itu kalau memberikan kita rezeki selalu surprise ya, nggak disangka-sangka gitu. Ada aja yang Tuhan gerakan untuk memberikan sesuatu ke kita ya, memberikan ya rezeki, yang namanya juga rezeki kan. Tiba-tiba ada aja pemasukan, entah itu dari mana, nggak harus dari orang yang sama yang merugikan kita kemarin gitu, karena Tuhan maha adil gitu ya. Semua yang sudah kita kerjakan tetap ada bayarannya, hanya masalah waktu saja. Jadi jangan kecewa apabila yang kemarin tidak dibayar. Insya Allah kita akan dapat rezeki dari arah yang lain di waktu yang berbeda gitu. Dan itu surprise ya, tanpa kita melakukan sesuatu tiba-tiba masuk aja. Namun kita tetap harus bergerak gitu, nggak harus nunggu kayak gitu ya. Jangan mentang-mentang udah rugi kemarin kamu bulan ini nggak usah kerja, jangan. Atau kamu nggak berusaha lagi untuk mengoptimalkan
nggak berusaha lagi terlalu produktif, jangan. Bekerja semampu kamu, ya, sejujur-jujurnya, ya, setulusnya, seikhlasnya, ya, dan semampunya, ya, seberupaya mungkin. Tapi tidak merasa ngerasa pesimis, itu dibuang ya, karena tetap ada aja rezeki kamu, ya, gitu. Jangan terlalu cepat memberi saran, jangan sampai kamu menjadi sasaran. Nah, kalau ada orang yang mengeluh sama kita, ya, ini dalam waktu dekat ini, ya, jadi kata semesta, ada yang akan datang sama kamu mengeluh kesusahannya atau mencurhatkan masalahnya. Nah, disarankan oleh semesta untuk jangan terlalu tenggelam dalam pembicaraan tersebut, atau jangan terlalu berlebihan berempati, ya, atau jangan sampai saran-saran kamu itu bukannya dipakai, malah justru karena mereka tahu kamu peduli, mereka akan bersandar padamu gitu, mengandalkan kamu dan memanfaatin, malah bergantung. Sementara kamu sendiri ya ada beban juga gitu kan. Kalau saya pernah ngalamin itu ya. Saya aja lagi sulit nih ya. Datanglah orang mencurhatkan ya masalahnya, karena saya ini orangnya polos, tulus, jujur apa adanya, ya, empati tinggi, ya. Jadi saya nggak mikir kalau saran saya itu, yang saya tahu bahwa ya dia pasti butuh saran, dia pasti butuh dukungan, ya, dia butuh didengarkan, dan ya saya keluarkan pendapat saya dan saya berikan saran. Ternyata tujuan dia sebenarnya mau minta bantuan gitu kepada saya. Ya saya bantu dong pastinya. Tapi setelah itu datang terus, bahkan bukan hanya untuk kebutuhan yang kecil, bahkan yang sampai ke hutang-hutangnya juga dibuat gimana supaya saya tuh bantu nutupin gitu. Gila gak sih? Aduh, itu parah yang kayak gitu. Nah, akhirnya saya temukan nih kata bijak seperti ini ya, atau pesan semesta seperti ini. Jangan terlalu cepat memberi saran. Ini berdasarkan pengalaman saya ini nyata ya. Ya, jadi sebenarnya mereka tuh punya bantuan. Mereka tuh punya saudara, mereka tuh punya, ya, berkata mereka punya rumah, mereka punya ada sesuatu yang bisa mereka andalkan. Ya, ada orang yang bisa mereka andalkan, tetapi kenapa mereka datang ke saya? Sedangkan saya aja mandiri nih ya, sendirian. Jarang, pokoknya saya nggak pernah menaruh tangan saya di bawah, nggak pernah. Saya pantang itu, kecuali emang sudah sangat parah ya. Selama saya masih bisa berusaha ya, saya malu gitu untuk meminta bantuan gitu ya. Saya malu gitu. Nah, jadi ibarat kata mereka tuh punya tempat untuk bersandar. Saya nggak punya sama sekali loh. Hanya mengandalkan yang di atas aja saya. Ya. Terus kalau mereka manfaatin saya, akhirnya terjadilah sebenarnya saya nggak mikir seperti itu ya, bahwa mereka manfaatin saya, karena terus-terusan nih ya, bertubi-tubi, bahkan sampai ke hutang-hutangnya itu kan sudah berlebihan banget ya. Tapi karena dasar saya ini orangnya simpati banget, sayang banget sama orang ya, kasihan, akhirnya saya ngutang. Yang memberikan saya pinjaman ini, dia itu rentenir ya, rentenir yang kecil-kecilan aja sih gitu. Dan saya kan kalau ngutang kan selalu tepat waktu ya, bahkan kalau boleh saya berikan bonus juga. Saya seperti itu, dan itu udah bertahun-tahun, dan orang itu kan percaya banget sama saya. Jadi kapanpun saya butuh ya dikasih gitu kan. Misal saya ada kebutuhan tiba-tiba, itu nggak pernah ditolak, alhamdulillah ya, karena emang saya selalu tepat bayarannya. Bahkan saya kalau boleh rezeki ada lebih ya saya bayar lebih sebagai bonus gitu. Cuman orangnya nggak mau gitu, orangnya nggak mau terima karena
tahu saya gitu kan, kenal saya gitu. Nah makanya dia beri saran ke saya gitu, dia bilang jangan menyusahkan diri sendiri kak, maksudnya bukan saya menghasut sih, tapi kakak aja lagi nggak masuk akal lah, kakak tuh orangnya nggak ada bantuan apa-apa gitu, nggak bisa lari ke sana, nggak pernah lari ke sini, maksudnya nggak pernah minta bantuan keluarga, nggak pernah menyusahkan orang lain. Tapi maksudnya di saat kakak butuh bantuan tuh siapa yang bantu gitu, nggak ada, kakak aja malu minta bantuan, padahal yang kakak minjam di saya aja kakak malu kayak izin banget gitu sama saya, padahal kan emang itu pekerjaan saya dan itu bisnis saya dan saya dapat untung dari kakak, tapi pun itu dan bayaran kakak selalu tepat waktu. Kenapa? Tapi itu pun kakak kayak malu banget untuk bersuara, nanti sampai sudah di batas limit kesabaran udah ekstrim banget kebutuhan kakak baru kakak berani ngomong. Nah kenapa kedatangan mereka membuat kakak kayak tergesa-gesa gitu, nggak seperti yang kakak kebutuhan kakak. Ketika kakak minjam nih, ekspresi kakak tuh beda dengan ketika kakak tuh datang meminjam untuk kakak sendiri. Ini tuh kayak mereka tuh mendesak kakak, jadi kakak tuh kayak ekspresinya kayak saking terdesaknya kakak kayak cara minjamnya juga tergesa-gesa gitu, sampai kayak gimana ya kelihatannya. Dan sebenarnya dalam keadaan susah nih raut wajah kakak, tapi kakak lebih mementingkan mereka. Itu jangan dong kak, jangan kayak gitu. Saya bilang iya ya, sebenarnya hati saya menolak ya, perasaan saya menolak saran dia, karena keinginan saya terlalu kuat untuk membantu ya. Jadi saya pulang mikir, ya juga ya kan masuk akal, karena mereka ada bantuan, mereka punya tempat pelarian. Jadi singkat cerita ya gini, akhirnya saya tahu ternyata orangnya tuh suka main judi. Nyesel nggak gue ya main judi. Jadi ya itulah Allah menutup rezeki dia kali ya, menguji dia supaya sadar gitu, supaya lepas dari pekerjaan itu gitu. Nah larinya ke saya. Nah orang kalau main judi, orang kalau mencari nafkah dengan cara yang gak halal, pikirannya tuh buntu ya. Ternyata dia tuh, dan ketahuan ya, ternyata dia minjam itu bukan cuma di satu orang doang, dan dia minjam gak pernah nutupin gitu, gak pernah dibayar. Aduh parah banget sih. Saya cari informasi, ternyata ada orang di komplek dia yang bilang, kamu memang baik ya, niat kamu baik ya, bukan kita mau menghasut ya, tapi ini dia minjam di kampung ini aja udah berapa orang, berulang-ulang gak pernah dibayar. Kenapa? Karena dia kalah judi ya, dia harus minjam lagi, dia gak kerja. Waduh parah banget. Saya waktu itu saya bilang astaga, untung saya gak sampai banyak gitu, gak, uang saya yang keluar untuk bantu dia tuh gak terlalu banyak juga tapi ada bunganya guys, dan itu saya butuh waktu untuk bisa melunasi hutang saya demi membayar hutang dia gitu guys. Di situ pelajaran. Saya nganggap mereka sudah nganggap saudara ya, orang lain, tapi saya sudah nganggap sampai saudara, kok tega banget sama saya gitu ya. Orang lagi buntu kayak gitu mau mikir apa lagi selain dapat apa yang dia mau aja gitu. Nah ini yang harus kita hati-hati. Itu pengalaman buruk, pengalaman dan pelajaran penting buat saya. Dan akhirnya saya kalau mengasihani orang, saya pakai otak gitu. Saya kasihani diri saya dulu supaya nggak terjebak yang kayak gitu lagi. Karena kalau kita bantu emang benar dia susah, oke. Tapi kalau ternyata dia yang nyusahin diri sendiri, kan kita ikut-ikutan susah kan, rugi diri sendiri. Pesan ini ya, bahwa jangan terlalu cepat memberi saran, jangan sampai kau menjadi sasaran gitu. Karena manusia ini kan otaknya dua ya, satu jujur, satu nggak jujur, satu baik, satu nggak baik gitu. Itu yang harus kita hati-hatikan. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kita adalah produk dari pilihan, bukan keadaan. Nah, kita itu seperti produk dari pilihan ya. Pilihan kita menentukan kualitas produk kita, gitu ya. Ya, bukan karena keadaan.
Jadi pilihan, kalau kamu menentukan pilihan, pikirkan sebaik-baiknya, ya, pikirkan ke depannya, pikirkan dampaknya, ya, gitu. Ini cinta adalah kekuatan yang tak terduga. Cinta itu kekuatan yang tak terduga. Maksudnya apa? Ya, cinta bisa membuat sesuatu menjadi ajaib, ya. Kayak karena cinta, ya, cinta yang tulus, ya. Cinta, yang namanya cinta kan bikin kita semangat, bikin kita happy, ya. Dengan cinta, ya, dengan cinta kita menemukan kekuatan, dengan cinta kita menemukan kebahagiaan, dengan cinta kita menemukan ketulusan, dengan cinta kita menemukan keikhlasan. Rasa cinta itu luas, ya, bukan hanya kepada orang lain. Orang yang mengerti cinta, mereka paham tentang cinta kepada orang lain dan cinta kepada diri sendiri. Jadi ketika kamu dikecewakan oleh orang yang kamu cintai, kamu kembali mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan bangkit lagi, maka kamu akan kuat lagi, gitu. Itulah cinta, ya. Jadi jangan salah memakai cinta, ya. Memakai atau menggunakan rasa cinta kamu, ya. Rasa cinta itu harus yang adil. Cinta terhadap pekerjaan, ya. Adilnya di mana? Kalau cinta sama pekerjaan, ya kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan kesenangan. Kita nggak membenci pekerjaan itu, kita nggak malas, ya, karena kita cinta pekerjaan itu, gitu. Begitu juga kita mencintai orang lain. Ketika dia akhirnya selingkuh, lari dari kita, ya kita, kalau kita paham tentang cinta, ya sudah, nggak usah mencintai orang yang sudah nggak mencintai kita, tapi kita cintai diri kita agar diri kita bahagia, agar diri kita penuh cinta. Kita masuk ke cinta baru lagi, gitu, ya. Cinta diri dulu. Karena dengan cinta diri kita akan menemukan cinta-cinta selanjutnya, gitu, ya. Kita akan kuat, tuh, ya. Jadi cinta itu sebenarnya menguatkan loh, say, ya. Kekuatan yang tak terduga. Ketika kita mencintai pekerjaan, kita akan semangat bekerja. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan mengejarnya, happy, kita bersemangat, kita fokus ke dia, gitu kan. Tapi ketika dia kecewakan kita, ya sudah, kita harus pahami kembali ke cinta diri, lalu temukan cinta lagi, gitu. Simple sebenarnya, cuman kadang-kadang orang nggak memanfaatkan cinta itu, gitu, karena nggak paham, ya. Kalau kamu sudah mengerti tentang cinta, maka ya kamu tidak akan merasa kecewa terlalu dalam, ya. Karena cinta itu sebenarnya kekuatan, bukan keterpurukan, ya. Bukan kesengsaraan atau apa. Cinta itu adalah kebahagiaan. Jadi carilah yang membahagiakan saja, fokus ke yang membuat kamu bahagia aja. Kalau dia udah nggak membahagiakan, ya sudah, fokus bahagiakan dirimu sendiri. Lalu disitulah akan ada cinta yang datang, ya. Dan cinta ini, beberapa kalian di bulan Maret ini kalian akan menemukan cinta yang tidak terduga, ya. Ya, akan kedatangan cinta, ya, seseorang yang bakal kamu cintai atau seseorang yang mencintai, dan itu surprise buat kamu, ya. Oke, ini jadilah cahaya di kegelapan orang lain. Nah, ya sekacau apapun hidup ini, seterpuruk apapun hidup kamu, tetaplah jadi cahaya untuk orang lain, ya. Jangan meredupkan cahaya orang lain, ya. Pancarkan sinarmu dan terangilah mereka yang sedang gelap hidupnya. Tapi jangan lupa, jangan sampai kamu jadi sasaran. Intinya menerangi dan tidak menggelapkan diri sendiri, ya. Ya, kamu harus tetap bersinar agar kamu bisa menyinari orang lain. Kamu harus tetap bersinar agar kamu bisa menyinari kehidupan orang lain, ya. Sinar itu maksud saya di sini yaitu memotivasi, mensupport, mendukung, membantu. Itulah sinar cahaya, ya. Itulah cahaya, ya. Bisa, ya, mendukung orang, mensupport, menasihati, itu cahaya, ya. Dan pertahankan cahaya dalam diri kamu itu.
Oke, jangan meredupkan cahaya orang lain itu berarti jangan menjelek-jelekan, jangan menfitnah, ya. Jangan meragukan orang lain. Harus yakin kalau kita bisa, orang lain juga harus bisa dong, ya. Itu fokus yang positif-positif aja. Kalau kita fokus ke positif aja, maka kita akan terus menjadi cahaya, ya. Jangan apa ya, mentang-mentang kau sudah menjadi sinar bagi orang itu, dan ketika dia semakin bersinar kau merasa iri dan kamu ngungkit tentang keburukan dia, supaya ya karena rasa iri tadi, berarti nantinya kamu yang makin redup, kamu akan redup. Dia semakin bersinar, kamu makin redup. Seharusnya kita menjadi guru ya dalam kehidupan ini. Jadi guru itu kan apa ya, jasanya nggak terbayar ya. Mereka bisa membuat kita menjadi apa aja gitu. Kayak dulunya mereka yang ngajarin kita di SD ya, sekolah dasar, sampai kita jadi sarjana, kita jadi profesor, kita sudah sukses jadi orang kaya raya, mereka biasa-biasa aja ya, gitu. Tapi mereka tetap guru kita, mereka lah yang membuat kita jadi seperti ini gitu, seperti sekarang ini gitu. Itu guru, dia tidak meminta imbalan apapun dari murid-muridnya sampai berpuluh-puluh tahun, dia nggak pernah meminta. Jadilah guru gitu. Jadilah guru, jadilah cahaya. Guru itu adalah cahaya buat kita. Tanpa mereka kita bisa apa gitu ya. Tanamkan karakter guru dalam dirimu, jadi sampai kapanpun kamu bisa bercahaya. Sampai kapanpun ya, jasa-jasa kamu walaupun dilupakan, kamu tetap bercahaya gitu, ya. Pikirkan tentang nilai-nilai dari Yang Maha Kuasa kepada kita juga. Nggak usah ngejar nilai-nilai duniawi ya, nilai yang harus diberikan oleh orang, oleh murid kita, bawahan kita, nggak perlu. Orang yang kita bantu nggak perlu, kita nggak usah cari validasi dari manusia, cari itu validasi dari Allah ya. Walaupun kita hidupnya biasa-biasa aja, murid-murid kita atau orang-orang yang kita berikan cahaya itu mereka bersinar terang benderang. Amal baik kita ini nih yang akan menjadi cahaya di alam kubur gitu ya. Amal baik kita tadi itu ya, karena telah memberikan sinar cahaya sehingga mereka bersinar semakin benderang. Kita biasa aja itu di mata dunia, tapi Tuhan lebih bisa menembus cahaya kita yang sebenarnya itu lebih silau daripada mereka yang sudah bersinar karena support dari kita gitu ya. Tanamkan sikap itu dalam diri mulai sekarang ya. Oke. Jadi jangan suka membandingkan diri dengan siapapun, nggak ada guna itu ya, berarti kamu duniawi. Oke, ini kita cek inisial nama kalian yang resonate sini. FAKM DWK VRP NLUYT JSX Z dan G. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Jadilah manusia yang berjasa ya, berjasa. 35, 52, 37, 18 tanggal lahir dan usia ya. 35, 52, 37, 18, 49, 51, 24, 27, 60, 20, 17, 45, 19, 36, 4, 40, 22, 9, 39, 12, 23, 59, 41, 46, 15, 48, 8, 6, 10, 43, 1, 34, 55, 47, 31, 21, 25, dan 26. Oke, masuk ke zodiak yang terkoneksi dengan kalian.
zodiak yang terkoneksi Aries, Leo, Virgo, Gemini, Libra, Taurus, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Pisces, dan Capricorn. Oke. Demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja saudara, teman, atau pasangan mereka berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diafirmasikan atau diklaim energi positifnya ya. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga kalian selalu sehat walafiat. Doa-doa kalian akan terijabah di bulan Maret ini, dan semoga kalian menjadi miliarder bahkan triliuner ya di tahun 2025 ini. Dan semoga kalian yang mencari cinta mendapatkan jodohnya, kalian yang sudah berpacaran bakal bersatu untuk selamanya ya, dan kalian yang sudah menikah semoga langgeng untuk selamanya. Sehat, sejahtera, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.